ada pegangan tangan doang, tapi nggak ada handle pintu untuk ngebuka mobilnya dari dalam. Itu 80% mungkin ya fitur-fitur yang ada di mobil ini tuh cuma bisa dioperasiin melalui layar ini. Nah, ini duduk di bagian tengah sebenarnya memang agak sedikit ini ya, maksud gue jadi di bawah ekspektasi gue gitu. Akhirnya sampai juga gue nyobain Chery J6 ini untuk digunain sehari-hari. Soalnya kalau misalnya off-roadan ya udah jelas lah ya, secara spek dari awal juga dia gembor-gembornya sebagai SUV listrik yang punya kemampuan off-road pertama di Indonesia. Nah, itu udah oke lah, udah teruji juga waktu itu gue sempat nyobain di puncak, ada videonya. Nah, sekarang kita gimana ngerasain kalau dia itu dipakai buat harian. Emang sepraktis itu nggak sih biasanya mobil-mobil off-road kadang ya nggak ramah untuk penggunaan harian. Nah, kita cari tahu ya. Tonton terus, jangan lupa like dan subscribe. Nah, secara tampilan, ya kalian pasti udah banyak lah ngeliat di berbagai macam platform ya. Dia memang mobil ini laki banget, cowok banget gitu ya. Walaupun memang ada kesan-kesan futuristisnya, tapi kesan jantannya itu beneran gak kelihatan. Beneran tetap kelihatan kental dengan desainnya yang serba mengkotak ini. Khas banget ya gitu. Dia pakai ban 19 inci untuk yang versi IWD yang tipe tertingginya. Sementara kalau yang standarnya itu yang 18 inci. Terus, sebagai sebuah mobil yang punya kemampuan off-road, ground clearance-nya menurut gue masih standar ya, 190 mm. Ini mungkin ada beberapa low SUV yang bisa lebih tinggi, tapi memang secara fungsi ini tetap oke lah. Nah, keunikan lain juga ada di bagian belakangnya nih. Kalau biasanya untuk negesin kalau ini sebuah SUV sejati gitu, yang klasik banget, dia pakai ban serep. Ini enggak, dia kayak semacam box kayak gitu yang ini bisa dibuka dan ada tempat penyimpanannya. Nah, ini bagian dalamnya cukup lumayan ya, bisa buat naruh botol-botol ya, sama di sini juga ada jaringnya. Jadi cukup fungsional lah. Nah, ini bagian dalamnya. Lagi-lagi ya, kesan maconya itu masih tetap ditongolin di sini gitu. Walaupun memang secara material dan desain ini jauh lebih futuristis gitu. Tapi untuk nuansa Jeepnya itu beneran memang berasa banget gitu. Setirnya ini terlalu futuristis lah menurut gua. Atas bawahnya flat, ini juga cukup oke. Dan di sini cuma ada trackball doang untuk ngoperasin sejumlah fitur yang nanti bakal gue jelasin karena ribet banget. Terus di sebelah kanan ini tuas transmisi, jadi ke atas ke bawah aja. Nah, sementara di sebelah sini ada lampu sen dan wiper yang semuanya juga digabung di satu tuas ini. Setirnya sendiri udah bisa tilt dan teleskopik, jadi udah praktis. Ada dua layar, yang pertama ini buat yang MID yang bisa ngasih informasi-informasi seputar mobil lah, mulai dari range-nya, terus kondisi baterai, power dari listrik yang kepake seberapa besar, dan lain sebagainya ada di sini. Dan kalau mau lebih lengkap lagi sebenarnya ada di layar ini, yang hampir semua atau 80% mungkin ya fitur-fitur yang ada di mobil ini tuh cuma bisa dioperasiin melalui layar ini gitu. Nah, tadi balik lagi ke nuansa kabinnya, kesan dari lakinya tuh pertama dari desainnya yang ini kayak dibelah kayak gitu ya. Walaupun ada nuansa-nuansa elegan kayak aksen-aksen kaca gini, ini ada illumination ya. Kalau misalnya yang ternyala itu bisa disesuaikan sama lagu, yaitu fitur-fitur gimmick menurut gue. Nice to have. Terus di sini juga bahannya udah kulit dan jahitan-jahitannya gitu ya. Terus ada warna-warna emas. Ini kesannya kayak nggak ada laci, tapi ternyata ada. Yang nggak ada tuasnya, jadi harus dari sini bukanya. Nah, dia bisa kebuka sendiri. Yoi. Tapi nutupnya ya sendiri. Itu, terus di sini handle-nya juga ini keren. Ini yang bikin mobilnya itu nuansanya jadi lebih cowok banget gitu ya, karena ada handle di sini, beneran mobil-mobil petualang banget kayak gitu. Sama di bagian sini juga lebih seamless karena nggak ada apapun, paling sini buat power window. Selain itu untuk ngebuka pintunya ini juga cukup unik karena di sini nggak ada tuas ya, ada pegangan tangan doang, tapi nggak ada handle pintu untuk ngebuka mobilnya dari dalam. Karena apa? Karena itu pencet pakai tombol doang, pintu langsung kebuka. Ya oke lah, ini praktis walaupun memang agak membingungkan untuk orang yang bener-bener baru pertama kali pakai, pasti kebingungan tuh dia. Ini cara keluarnya gimana? Tapi ya ini sebuah inovasi yang menurut gua oke dan praktis lah. Nah, terus di tengah sini juga ada wireless charging, terus soket-soket USB sama Type-C juga di bawah lengkap, ada tempat penyimpanan juga di bawah. Terus ini juga tempat penyimpanan di sininya dia ada sirkulasi AC-nya, jadi bisa dingin walaupun nggak sampai kayak freezer kayak gitu ya, tapi ini cukup lumayan. Udah gitu fitur-fitur lainnya yang menurut gue berfaedah apalagi ketika dipakai di kemacetan gitu buat harian.
Dia tuh joknya, ini selain pengaturannya udah elektrik, dia juga ada fitur pijitnya. Itu juga sama diaksesnya di sini semuanya. Ada fitur pijitnya. Jadi ada beberapa mode kayak gitu ya. Udah tinggal diaktifin doang, nanti di bagian punggung itu langsung kayak ada yang bergerak-bergerak gitu. Itu cukup lumayan lah. Jadi bikin lebih rileks ketika nyetir tanpa harus terlena atau terbuai gitu ya. Ya gitulah. Terus ini juga unik menurut gua karena sandaran kepalanya ini kayak di pesawat, jadi dia bisa dilipat. Terutama sebenarnya ini buat penumpang, jadi kalau misalnya dia ketiduran tuh nggak gini-gini lah gitu. Karena ada penghalangnya ini, supportnya yang cukup lumayan. Oke, pertama yang paling bikin penasaran pastinya gimana impresi berkendaranya. Karena kan lo tahu sendiri, ini mobil yang diperuntukin untuk off-road, tapi dipakai untuk harian. Nah, secara performa ini sebenarnya udah jauh lebih cukup ya, lebih dari cukup gitu. Dia pakai baterai tuh 69,77 kWh. Nah, dari situ bisa ngebawa mobil ini tuh sampai berjalan sampai 418 km. Memang agak sedikit ini ya, karena semuanya itu ditaruh ke performanya. Jadi dari sekertas itu motor listriknya bisa memproduksi tenaga setara 275 horsepower dan torsinya 385 Nm. Ini gokil sih. Dan dia juga nyediain ada 8 mode berkendara yang bisa kita pilih, jadi beneran banyak banget sesuai dengan kebutuhan, mulai dari tanah, hujan, salju, untuk mode berkendara 4x4 nya juga di medan off-road segala macam ya, apalagi cuman di aspal-aspal kayak gini gitu. Menurut gua secara performa dari sekertas maupun di jalanan itu sama sekali nggak ada masalah. Mobil ini enteng banget, gesit banget, ada akselerasi dan lain-lainnya, memang bener-bener khas dari si mobil listrik gitu ya. Nah, sementara untuk impresi berkendara sendiri, mulai dari posisi duduknya gue suka gitu ya, karena dia cenderung tinggi dan joknya juga ini sangat nyaman untuk mensupport tubuh. Pengaturannya juga udah elektrik, jadi beneran memang gampang untuk nyari posisi berkendara yang ideal gitu ya. Ini enak banget. Udah gitu, si Chery itu ngerancang sasisnya ini 30% lebih rigid daripada SUV-SUV kebanyakan katanya. Itu kenapa walaupun dia bentuknya kotak, udah gitu tinggi, tapi untuk di jalan-jalan bermanuver gitu-gitu ya, itu mobil tetap lincah dan gesit menurut gua. Limbungnya juga nggak terlalu berasa banget gitu. Biasanya kan kalau misalnya SUV, apalagi kalau dia tinggi, itu udah pastilah limbung itu udah pasti. Nah, ini memang ada limbungnya tapi memang nggak ekstrim banget gitu ya. Mobil tetap enak dikendaliin, fun to drive juga gitu. Jadi walaupun dia dimensinya juga nggak kecil, tapi kita tetap kayak berasa mobil kecil gitu. Ditambah dengan tadi performa dari akselerasinya yang enteng. Jadi memang enak banget pakai mobil ini untuk harian sebenarnya gitu. Satu yang jadi concern gue adalah gimana cara mencari keseimbangan gitu ya dari kapasitas baterainya tadi itu untuk membagi antara performa sama jarak tempuh. Ini sebenarnya menurut gue juga lumayan penting gitu ya. Oke lah, untuk mobil off-road kayak gini ya jarak tempuhnya nggak perlu jauh-jauh, karena mungkin kita off-road juga nggak sampai berlama-lama gitu, dan daerahnya bisa cenderungnya di situ aja gitu. Mungkin ya. Walaupun memang di tempat off-road ya pastinya SPK lu sampai saat ini belum ada, tapi itu juga bisa jadi concern tersendiri ketika kita bawa mobil ini untuk off-road. Nah, dengan sistem 4x4-nya itu juga turut berpengaruh, jadi selain untuk ke performa yang juga nggak pelit gitu dikasih sama Chery, ini sistem 4x4-nya itu juga ngebantu mobil ini tuh nyedot listriknya jauh lebih banyak. Itu kenapa Chery mungkin harus berkompromi sama jarak tempuhnya yang cuma 400 itu. Padahal dengan baterai yang seukuran ini 69 kWh lebih itu tuh dia harusnya udah range-nya di atas 500-an sebenarnya gitu. Tapi ya it's okay lah. Berdasarkan pengalaman sehari-hari juga walaupun di perkotaan ya jarak 400 kilo tuh udah lumayan jauh kok gitu. Kira-kira kayak begitu. Nah, jadi setelah sekitaran semingguan kita pakai si J6 buat keperluan harian lah ya, ke kantor, liputan dan lain-lain. Memang mobil ini cukup praktis untuk sebuah mobil 4x4 yang punya kemampuan off-road gitu ya. Dan secara performa juga menurut gua ini cukup oke, fitur-fiturnya juga lengkap, impresi berkendaranya juga cukup enak gitu ya. Paling tinggal harga jualnya memang ya sebenarnya juga ini kompetitif karena dia di kelasnya hampir belum punya pesaing secara langsung gitu. Dia dijual mulai dari 500 jutaan sampai 600 jutaan yang paling tinggi itu yang tipe Phantom. Nah, sementara ini yang kedua tertinggi lah ya gitu. Ya, untuk orang-orang yang suka mobil, apalagi mobil kayak gini, petualangan gitu ya, nyobain sensasi baru pakai EV tuh asik apa gitu. Siapa tahu memang lebih asik atau enggak gitu-gitu ya.
dengan desainnya yang ikonik kayak gini, menurut gue ya cukup layak untuk jadiin sebuah koleksi sih, bukan sebagai mobil utama, kira-kira gitu. Ada komen-komen, sampai kolom komentar, jangan lupa like dan subscribe. Gue pamit, peace.